Kalau misi Tuhan kan jelas, jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah, jangan kau membunuh orang yang benar. Keluaran 23 nomor 7. Itu misi Allah, itu misi Tuhan. Jangan kau membunuh, jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah, jangan kau bunuh orang benar. Itu misi Allah kepada manusia. Manusia lalai, justru manusia memenangkan kemudian misi iblis. Bunuhlah Yesus, berhasil iblis. Nah, ketika kemudian Yesus berhasil disalibkan, siapa yang tepuk tangan? Bu? Ibu? Bu? Kita lah. Nah, ibu dan iblis tepuk tangan. Bagus, makasih. Padahal pembunuhan terhadap Yesus dikunci mati oleh Allah di dalam Al-Quran. Dan juga Elaha di dalam Amsal 6 nomor 16. 6 perkara yang dibenci oleh Allah, oleh Tuhan, oleh Elohim, yaitu bahkan 7 kekejian dalam hatinya, yaitu menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Berarti pembunuhan terhadap Yesus, orang yang tak bersalah, ini adalah kekejian, hal yang dibenci oleh Tuhan. Tapi itu adalah merupakan justru hal yang disenangi iblis. Nah, Kristen di mana posisinya? Ikut kepada Allah, Tuhan, atau ikut kepada iblis? Ternyata Kristennya ikut kepada iblis. Wa kanal kafiru ala rabbihi zahira. Dan saudara-saudara mereka adalah orang kafir. Penolong-penolong mereka adalah orang kafir untuk menolong setan di dalam menyesatkan manusia. Jadi di Pendeta Gilbert itu kan tangan kanannya setan untuk menyesatkan manusia. Jemaat-jemaat hari ini semua pada hamil, anak-anaknya besok itu ikut-ikut juga, cucunya ikut semua mengikuti Pendeta Gilbert, mengikuti ajaran iblis yang mau agar Yesus disalib. Tujuannya agar orang-orang lemah akal menuhankannya kemudian. Begitu Ibu, tolong gunakan akal sehat, silakan. Tanya ya, Jom, tanya ya. Iya, silakan. Silakan Bu. Itu nabi palsu kata kamu itu akan dilempar ke neraka. Apa itu maksudnya? Iya. Yesus mengatakan, kalau kita berbicara mengenai nabi palsu, Yesus harus jadi rujukan. Karena kalau Nabi Muhammad jelas itu nggak nyambung. Yesus mengatakan begini, waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu. Mu di sini adalah Bani Israel, belum ada orang Roma di sana, belum. Roma masih status penjajah pada saat itu, pemerintah, gubernuran yang ada di tengah-tengah ruang lingkup kehidupan Yesus pada masa itu. Nah, sekarang Yesus di tengah-tengah muridnya berkata, waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, padahal sebenarnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya. Jadi kalau kita berbicara mengenai buah, itu sangat jelas diterangkan di dalam kitab Ibu sendiri, bahwa buah ini adalah pengajaran. Pengajaran itu artinya ajarannya, dari buahnya kau akan mengenal mereka. Buah di sini dalam bahasa Yunani disebutkan karpos. Karpos itu artinya hasil atau apa ya? Tampak daripada pengajaran nabi palsu. Itu ya, Jum ya? Enggak, bukan. Karena di situ diterangkan bahwa dari buahnya, dari hasilnya kamu bisa lihat. Hasilnya dari pengajaran nabi palsu itu adalah 1, memanggil Yesus Tuhan. 2, bernubuat pakai nama Yesus. 3, bermujizat pakai nama Yesus. 4, bernubuah pakai nama Yesus. Nah, ini hasilnya di mana? Di Islam atau di Kristen, Bu? Kristen manggil Yesus Tuhan. Berarti buah-buah nabi palsu di mana? Di Islam atau di Kristen? Bu? Ada itu buah palsu. Baca Matius 7 nomor 15 sampai nomor 23.
Waspadalah kepada nabi palsu. Dari hasil ajarannya kamu bisa melihat dia. Dalam bahasa Yunaninya, hasil di sana diterangkan dengan kata karpos. Dari hasil dari nabi palsu itu, pengikutnya satu, memanggil aku Tuhan, mengusir setan pakai namaku, bernubuat pakai namaku, bermujizat pakai namaku. Itulah tanda hasil nabi palsu. Dan itu hanya ada di Kristen yang diajarkan pendeta Gilbert. Mau ke mana? Kita mau larikan ke Nabi Muhammad, tidak masuk. Kita mau memaksakan, tidak bisa. Karena kami umat Islam tidak pernah mengusir setan pakai nama Yesus. Tidak pernah bermukjizat pakai nama Yesus. Tidak pernah memanggil Yesus Tuhan. Pengajaran nabi palsu itu hanya ada di Kristen. Makanya tujuan iblis ini memang itu, untuk menyesatkan seluruh manusia. Makanya Yesus mengatakan, enyahlah daripadaku kalian semua pembuat kejahatan. Ketika orang Kristen seluruh dunia masuk ke dalam neraka, yang tepuk tangan siapa? Iblis. Karena memang iblis bersumpah untuk menyesatkan anak manusia. Berhasil iblisnya. Makanya dia merasuki Yudas supaya banyak manusia menuhankan oknum yang mati terkutuk di atas tiang salib ini. Datang Yesus membersihkan namanya. Enyahlah daripadaku kalian semua adalah pembuat kejahatan. Di dalam Matius 13 nomor 50, pembuat kejahatan dilemparkan ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Bagaimana mungkin saudara-saudara Kristen saya nggak sampai paham yang kayak begini? Coba. Kenapa? Apa yang menghalangi kalian? Semakin kalian tidak mau memahami Bible, itu banyak, nggak mungkin masuk neraka. Semakin kalian tidak bisa memahami Bible, semakin Al-Quran benar. Semakin Al-Quran itu benar. Yukhadi'una allaha walladhina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yasurun. Fi qulubihim marad. Di dalam hati mereka ada penyakit. Fazadahumullahu marada. Lalu Tuhan semakin kambuhkan penyakitnya. Berarti dalam hati kalian itu ada penyakit. Hanya benci ke Bang Suma, hanya benci ke api, hanya benci kepada apologet, tanpa kalian mau mengobati luka-luka daripada iman kalian yang tersesat itu. Kalian sakit. Padahal sudah tahu dalilnya ada. Tanda-tanda hasil dari pengajaran nabi palsu, memanggil Yesus Tuhan. Tapi kalian karena hati sakit, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Semakin Anda semua Kristen tidak menyadari ini, setelah para apologet datang mengabarkan, menyuarakan, masih tetap berleha-leha dalam keimanan kalian, berarti Al-Quran semakin benar. Summum bukmun umnyum fahum la yarji'un. Berarti hatinya, matanya, kalbunya, telinganya, semua tidak berfungsi lagi. Berarti Al-Quran sudah semakin nyata kebenarannya berarti. Andai saja di situ dikatakan, waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu nyamar seperti domba. Dari hasil pengajarannya bisa kamu lihat. 1. Memanggil Allahu Akbar. 2. Sholat. 3. Zakat. 4. Puasa. Maka kami akan meninggalkan Islam. Ngeri. Ngeri. Tapi di situ dikatakan dari buahnya, memanggil aku Tuhan, bernubuat pakai namanya Yesus, mengusir setan pakai namaku, bermujizat pakai nama Yesus. Nah, itu buahnya bukan di Islam, buahnya ada di Kristen. Kalau sampai di sini pun kalian tidak menyadari, kami umat Islam angkat tangan. Tugas kami hanya memberi peringatan. Jangan kami dibenci, tapi obati apa yang ada pada diri kalian. Sadari itu. Ini wujud rahmat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Islam datang sebagai rahmat. Bukti rahmatnya menyadarkan kalian. Kalau saya sih simple. Daripada ente bayar 10% tiap bulan, mending bayar 2,5% setahun. Sudah dijamin surga. Coba. Saya sederhana ibu. Daripada anda tiap bulan bayar perpuluhan, setahun berarti 120%. Tapi dijamin neraka. Mending di Islam
Setahun hanya 2,5%, tapi punya warisan surga Firdaus.